Xiaomi nekat bikin HP tiada tanding. Guys, seri Redmi Note dulu tuh dikenal sebagai handphone mid-range yang paling worth. Tapi entah kenapa, gue ngerasa belakangan ini, justru seri ini tuh kayak kehilangan daya tariknya gitu loh bro. Makanya kehadiran Redmi Note 15 Pro Plus sekarang, jadi muncul salah satu pertanyaan yang menarik buat gue. Kira-kira, apakah seri Note ini guys, masih relevan atau enggak? Tahun ini, Redmi tuh akhirnya ngubah formula mereka. Back covernya sekarang tuh pakai finishing matte yang mulus banget pas kita sentuh. Selain itu desainnya juga nggak full ikut-ikutan tren body flat sepenuhnya ya. Tapi mereka tuh masih ngasih lengkungan tipis di sisi depan dan juga belakang. BTW build quality-nya juga naik level ya. Di depan tuh dia pakai Gorilla Glass Victus 2. Bagian belakangnya fiberglass. Plus didukung sama rating ketahanan yang lengkap sampai IP68 dan juga IP69K. Handphone ini juga tahan jatuh dari ketinggian 2,5 meter loh. Nah, selain bodinya yang enak, layarnya ini juga guys, beneran deh, enak banget untuk kita pakai setiap saat bro. Redmi tuh ngasih layar AMOLED 6,83 inci dengan warna yang hidup. Hitamnya tuh pekat dan gerakannya tuh mulus banget loh, berkat refresh rate di angka 120 Hz. Kemudian Dolby Vision dan juga HDR10 Plus-nya juga beneran jalan pas streaming. Dan brightness-nya juga udah lebih dari cukup banget nih buat pemakaian di luar ruangan. Speaker stereonya juga bukan pajangan ya, suaranya tuh udah kenceng. Dan kalau kurang menurut kalian, slow, ada mode 400% yang bikin volumenya tuh naik gila-gilaan banget. Selain karena Redmi yang naikin kapasitasnya tuh jadi 6500 mAh, ini tuh juga karena jadi pertama kalinya loh guys, seri Redmi Note pakai teknologi baterai silikon karbon. Handphone ini tuh masih banget bisa tembus sampai 6,5 jam screen on time untuk 1,5 hari pemakaian. Nah, begitu sistemnya udah adaptasi dan juga running seperti biasa, screen on time-nya tuh bahkan bisa naik ke sekitar 7,5 sampai 8 jam. Dan kalaupun akhirnya sampai waktunya buat ngecas, adapter charger 100 watt yang udah ada di dalam boxnya ini pun bisa bikin prosesnya tuh jadi sat-set banget. Karena guys, dari 10% sampai full, lu bayangin deh, cuman butuh waktu sekitar 50 sampai 55 menit aja. Snapdragon 7S Gen 4 yang dipakai di sini tuh sebenarnya upgrade-an ya, yang udah cukup besar banget dari Snapdragon 7S Gen 3 tahun lalu. Kemudian main Genshin Impact di settingan low pun ini lancar aja kok. Sementara dari sisi software, handphone ini tuh masih jalan di HyperOS 2 berbasis Android 15. Sementara buat bagian kameranya, tahun ini tuh Redmi milih bikin setup yang lebih sederhana, tanpa kamera makro. Tapi tetap ya, ngandelin kamera utama 200 megapiksel dan ultrawide di angka 8 megapiksel. Fokusnya di sini jelas banget, yaitu biar bisa lebih menghasilkan foto kamera utama yang konsisten. Tapi di sisi lain ya, lensa ultrawide-nya tuh justru ada sedikit peningkatan. Walaupun secara hardware tuh masih termasuk entry level, kualitas foto selfie-nya juga naik nih, berkat resolusinya yang juga lebih besar. Sementara buat perekaman video, hasil dari kamera utamanya tuh bisa dibilang masih solid ya, dengan stabilisasi yang rapi dan juga detailnya yang kuat.